Selamat pagi untuk sahabat belajar. Adapun materi kita hari ini mengenai tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas yaitu potensi ekonomi maritim di Indonesia. Nah, coba kita amati gambar yang berada di slide kita. Nah, dari gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa beberapa nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapan ikannya. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar seseorang yang sedang menjemur ikan hasil tangkapannya. Nah, dari situ kita akan dapat mengetahui yaitu pengertian dari potensi ekonomi maritim. Nah, ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, berdasarkan uraian dari materi yang di atas, kita tentu dapat mengetahui bahwa sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis ini merupakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu perekonomian dapat bekerja dengan baik dari 3 kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang harus diproduksikan? Yang kedua, bagaimana berproduksi? Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Dari jawaban kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat kita kaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan telah mendapatkan sektor kelautan merupakan sebagai modal pembangunan yang unggul. Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah walaupun seringkali terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi. Nah, yang kedua adalah kondisi ekonomi maritim di negara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, adanya peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, di sini ada kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Yang pertama kita akan bahas sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saingnya, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Yang kedua adalah sektor perikanan.
Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri sehingga bisa mendapatkan pendapatan suatu negara. Dan yang selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan, mengingatnya besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunannya. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Ya, yang kedua, penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasanya dipahami orang-orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, di sini ada beberapa tentang makna agrikultur. Yang pertama adalah potensi agrikultur. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung karena adanya kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lainnya. Selanjutnya adalah peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur dan banyaknya hasil pertanian yang berada di Indonesia. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama yaitu hambatannya skala usaha pertanian pada umumnya relatif rendah, ya, ataupun dikatakan kecil. Yang kedua, modalnya terbatas. Dengan adanya modal terbatas, maka pengembangan agrikultur juga sangat sulit. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang masih sederhana. Yang keempat, dipengaruhi karena adanya musim. Selanjutnya, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Dan yang selanjutnya, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Dan yang terakhir adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Dan yang ketiga adalah strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah eco farming.
Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Strategi yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun. Selanjutnya adalah perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Nah, sampai disinilah materi kita. Semoga kita dapat memahami apa itu agrikultur dengan ekonomi maritim. Sekian dan terima kasih.